Kalau ada yang ngetok pintu tepat jam 3 pagi, jangan pernah langsung dibuka. Romi masih ingat suara itu. Pelan, 3 kali ketukan. Padahal rumahnya ada di ujung kampung. Dan malam itu, hujan turun deras banget sampai listrik sempat mati beberapa kali. Tapi yang bikin Romi gak bisa lupa, suara dari balik pintu itu memanggil namanya. Romi, buka. Masalahnya, ibunya Romi sudah meninggal 3 tahun lalu. Malam ini gue mau ceritain pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialami Romi. Cerita yang sampai sekarang bikin dia gak berani tinggal sendirian lagi. Dan anehnya, semua dimulai sejak Romi melanggar satu larangan yang dipercaya warga kampungnya sejak dulu. Kalau jam 3 pagi ada yang mengetuk pintu, jangan pernah dibuka. Awalnya Romi nganggap itu cuma mitos orang tua. Sampai akhirnya, dia sendiri ngalamin sesuatu yang gak bisa dijelasin pakai logika. Semua kejadian itu bermula waktu Romi pulang ke rumah peninggalan orang tuanya di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Rumah itu udah lama kosong sejak ibunya meninggal. Bangunannya tua, kayunya lembab, dan hampir setiap malam selalu terdengar suara aneh dari belakang rumah. Tetangga sekitar sebenarnya udah sering ngingetin Romi supaya jangan tinggal di sana sendirian. Tapi Romi keras kepala. Dia lagi butuh tempat tenang buat nenangin pikirannya setelah kehilangan pekerjaan di kota. Malam pertama sebenarnya normal, hanya suara jangkrik dan hujan rintik-rintik. Tapi memasuki malam ketiga, suasana rumah mulai berubah. Lampu ruang tamu sering mati sendiri, bau tanah basah muncul dari kamar ibunya, dan setiap tepat jam 3 pagi, selalu terdengar suara langkah di teras rumah. Awalnya Romi mikir itu cuma kucing atau mungkin ranting pohon yang kena angin. Tapi suara langkah itu terlalu jelas, pelan, berat, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di depan pintu rumahnya. Lantai kayu teras berbunyi setiap malam. Yang bikin Romi mulai takut, suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu utama. Diam beberapa detik, lalu hilang begitu aja. Malam berikutnya, Romi memberanikan diri mengintip dari jendela. Tapi nggak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap dan hujan tipis yang turun pelan. Namun ketika Romi mau menutup gordennya, dia melihat sesuatu berdiri di ujung halaman. Sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, diam, gak bergerak sedikit pun. Dan saat petir menyambar, sosok itu sudah gak ada. Besok paginya Romi cerita ke tetangganya yang bernama Pak Darsa. Wajah lelaki tua itu langsung pucat. Dia bilang, dulu ada seorang perempuan meninggal bunuh diri di rumah itu puluhan tahun lalu. Katanya perempuan itu sering mengetuk pintu rumah warga jam 3 pagi sambil memanggil nama orang yang tinggal di dalam rumah. Kalau pintunya dibuka, orang itu biasanya hilang beberapa hari kemudian. Romi ketawa kecil. Dia nggak percaya cerita beginian. Menurutnya itu cuma cara warga buat nakut-nakutin pendatang. Tapi sebelum Romi pergi, Pak Darsa sempat narik tangannya kuat-kuat. Kalau nanti malam ada yang manggil, jangan dijawab. Nada suara lelaki tua itu serius banget, sampai bikin Romi sedikit merinding. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin membuat jendela rumah bergetar keras. Romi mencoba tidur lebih awal, tapi pikirannya terus kepikiran omongan Pak Darsa. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:57. 3 menit lagi menuju jam 3 pagi. Dan tiba-tiba listrik padam.
rumah langsung gelap total. Romi buru-buru nyalain senter dari HP-nya. Cahaya kecil itu cuma cukup menerangi sebagian kamar, tapi di tengah suara hujan, Romi mendengar sesuatu. Tubuh Romi langsung kaku, nafasnya tertahan. Dia mencoba meyakinkan dirinya kalau itu cuma orang lewat. Tapi kemudian terdengar suara perempuan dari luar rumah. Romi, buka pintunya. Suara itu persis suara ibunya. Bulu kuduk Romi langsung berdiri semua. Mustahil itu suara ibunya. Dia bahkan masih ingat jelas wajah ibunya waktu dimakamkan 3 tahun lalu. Tapi suara itu terus memanggil. Romi, ibu kedinginan. Tangisan kecil mulai terdengar dari balik pintu. Pelan, memilukan. Seperti suara orang yang benar-benar kesakitan. Romi gemetar, kepalanya penuh pertanyaan. Bagaimana kalau itu memang ibunya? Bagaimana kalau arwah ibunya datang? Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Sampai seluruh pintu bergetar. Romi perlahan berjalan mendekati ruang tamu, kakinya lemas. Dan setiap langkah menuju pintu, suara tangisan itu terdengar makin jelas. Saat Romi hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Dan mendadak semua suara berhenti. Gak ada tangisan, gak ada ketukan. Romi langsung membuka pintu dengan napas ngos-ngosan. Tapi di luar, gak ada siapa-siapa. Hanya teras basah dan udara dingin menusuk kulit. Namun di lantai depan pintu, ada bekas lumpur seperti jejak kaki seseorang. Jejak itu kecil, mirip kaki perempuan. Dan anehnya, jejak itu nggak datang dari luar rumah, tapi justru mengarah masuk ke dalam rumah Romi. Sejak malam itu gangguan mulai makin parah. Romi sering mendengar suara orang berjalan di loteng padahal rumah itu nggak punya loteng. Kadang terdengar suara kursi digeser sendiri dari dapur. Bahkan beberapa kali, Romi melihat bayangan perempuan berdiri di sudut rumah. Diam, memperhatikan dia. Romi mulai susah tidur, wajahnya pucat dan matanya cekung. Setiap jam mendekati pukul 3 pagi, dadanya selalu sesak. Seolah ada sesuatu yang menunggu waktu untuk datang lagi. Dan benar saja, malam kelima, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih agresif. Romi, buka. Tapi sekarang suara itu berubah. Bukan lagi suara ibunya. Suaranya kasar, parau, dan terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Romi panik. Dia langsung menutup telinganya pakai bantal, tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya. Buka pintunya. Seseorang mulai menghantam pintu rumah dari luar, sampai dinding kayu bergetar keras. Romi menangis ketakutan. Dia sadar, apapun yang ada di luar rumah itu bukan manusia. Lalu tiba-tiba, suara hantaman berhenti. Sunyi lagi. Dan dari belakang tubuh Romi, terdengar suara perempuan berbisik pelan. Kamu telat ngunci jendela dapur. Romi membeku, karena suara itu terdengar sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Perlahan Romi menoleh ke belakang, dan di sudut kamar, berdiri sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang basah, menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, bajunya putih kotor penuh lumpur, air menetes dari rambutnya ke lantai. Sosok itu berdiri diam sambil menunduk. Romi gak bisa bergerak, mulutnya keluh tapi gak ada suara yang keluar. Lalu pelan-pelan, kepala sosok itu terangkat. Dan Romi melihat wajahnya. Wajah itu rusak, mata kirinya kosong hitam, mulutnya sobek sampai ke pipi. Tapi yang paling bikin Romi hancur, wajah itu mirip ibunya. Sosok itu tersenyum. Kenapa nggak dibuka dari tadi?
Romi langsung lari keluar kamar sambil berteriak histeris. Tapi seluruh rumah terasa berubah. Lorong rumah jadi lebih panjang. Dinding kayu terlihat hitam gosong seperti terbakar. Dan suara ketukan itu sekarang datang dari segala arah. Romi terus berlari sampai akhirnya dia tiba di ruang tamu. Tapi pintu utama rumah sudah terbuka sendiri. Di luar rumah, berdiri puluhan sosok hitam menghadap ke arah Romi. Diam. Semua kepalanya menunduk. Dan di tengah mereka, perempuan berbaju putih tadi berdiri sambil tersenyum lebar. Sekarang giliran kamu. Tiba-tiba semua sosok itu bergerak bersamaan menuju rumah. Langkah kaki mereka berat dan cepat. Romi langsung menutup pintu sambil menangis panik. Tapi suara ketukan dan hantaman terus berdatangan dari luar. Kayu pintu mulai retak sedikit demi sedikit. Romi sadar dia nggak bakal selamat kalau tetap di rumah itu. Dengan sisa tenaga yang ada, dia nekat lari lewat pintu belakang menuju hutan kecil di belakang rumah. Hujan deras langsung mengguyur tubuhnya, nafasnya habis, kakinya terpeleset lumpur berkali-kali, tapi suara langkah kaki di belakangnya terus mengejar. Dan yang paling mengerikan, suara ibunya terus memanggil dari gelap hutan. Romi, jangan tinggalin ibu. Saat Romi menoleh ke belakang, dia melihat sosok perempuan itu merangkak cepat di tanah berlumpur. Tangannya patah ke arah yang gak normal, mulutnya terbuka lebar sambil tertawa. Romi menjerit histeris. Dia terus lari tanpa arah sampai akhirnya terjatuh di dekat pemakaman tua belakang desa. Dan di sana, Romi melihat sesuatu yang bikin darahnya dingin. Nisan makam ibunya terbuka. Tanahnya berantakan seperti habis digali dari dalam. Dari dalam lubang makam itu, perlahan muncul tangan pucat penuh tanah. Lalu kepala perempuan dengan wajah rusak itu keluar sambil tersenyum ke arah Romi. Pulang yuk. Romi langsung pingsan di tengah hujan deras malam itu. Dan sejak kejadian itu, warga desa menemukan Romi pagi harinya dalam keadaan linglung di dekat kuburan. Tubuhnya penuh lumpur, kukunya berdarah seperti habis menggali tanah pakai tangan kosong. Yang aneh, rumah peninggalan orang tuanya ditemukan kosong. Gak ada bekas kerusakan sama sekali. Seolah semua kejadian malam itu cuma halusinasi. Tapi satu hal yang gak bisa dijelasin warga, ada bekas ketukan tangan berlumpur di seluruh pintu rumah. Sejak malam itu Romi gak pernah kembali ke rumah tersebut. Dia pindah ke kota dan mencoba melupakan semuanya. Tapi gangguan itu ternyata belum selesai. Karena setiap jam 3 pagi, Romi masih sering mendengar ketukan pintu dari apartemennya. Dan setiap dia mengintip lewat lubang pintu, gak pernah ada siapa-siapa di luar. Sampai suatu malam, dia menemukan bekas lumpur kecil tepat di depan kamarnya. Jejak kaki perempuan. Romi mulai kehilangan kewarasannya perlahan. Dia jadi takut tidur. Semua suara kecil bikin dia panik. Bahkan suara lift apartemen pun terdengar seperti ketukan pintu baginya. Suatu malam tetangganya mendengar Romi bicara sendiri di dalam kamar, seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Padahal saat itu, Romi tinggal sendirian. Dan sekitar jam 3 pagi, terdengar suara Romi tertawa keras dari dalam kamar apartemennya. Keesokan harinya, tetangga mencoba mengetuk pintu kamar Romi. Tapi nggak ada jawaban. Setelah pintu dibuka paksa, apartemen itu kosong. Romi hilang tanpa jejak. Namun di dinding ruang tamunya, ada tulisan besar penuh lumpur. Jangan buka pintu jam 3 pagi. Dan sampai sekarang, warga apartemen itu masih sering mendengar suara ketukan pintu dari kamar kosong milik Romi setiap tengah malam.
Malam setelah Romi hilang, penjaga apartemen sempat melihat kamera CCTV lorong berkedip sendiri tepat jam 3 pagi. Dalam rekaman itu, terlihat Romi berdiri di depan pintu kamarnya sambil menatap kamera tanpa bergerak. Tapi anehnya, wajah Romi di kamera terlihat pucat dan matanya hitam seluruhnya. Beberapa detik kemudian, sosok perempuan berdiri di belakangnya. Dan layar CCTV langsung mati total. Penjaga apartemen bilang, sebelum kamera mati terdengar suara ketukan sangat keras dari speaker CCTV. Suaranya bikin seluruh ruangan security bergema. Sampai sekarang rekaman itu masih disimpan. Tapi nggak ada yang berani menontonnya sendirian malam-malam. Warga desa tempat rumah lama Romi berada juga mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan menangis di sekitar rumah kosong itu tiap malam. Kadang terdengar suara orang berjalan di atap, kadang suara pintu diketuk berkali-kali. Dan semua selalu terjadi tepat jam 3 pagi. Ada satu warga yang nekat masuk ke rumah itu sendirian. Katanya dia cuma pengen buktiin kalau cerita Romi bohong. Tapi besok paginya, orang itu ditemukan duduk di teras rumah sambil menatap kosong ke arah jalan. Mulutnya terus mengulang satu kalimat. Yang lebih aneh lagi, pintu rumah itu selalu ditemukan terbuka setiap jam subuh. Padahal warga sudah berkali-kali menguncinya rapat. Seolah ada seseorang yang selalu keluar masuk rumah itu setiap malam. Beberapa anak muda desa pernah mencoba merekam rumah itu untuk konten horor. Awalnya mereka ketawa-ketawa biasa. Tapi saat video diputar ulang, terlihat ada sosok perempuan berdiri di belakang Romi dalam foto lama yang tergantung di dinding rumah. Padahal waktu direkam, nggak ada siapa-siapa di sana. Sejak kejadian itu, rumah tersebut akhirnya dibiarkan kosong. Rumput liar mulai tumbuh tinggi, dinding kayunya lapuk dimakan hujan. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga yang berani merobohkannya. Karena menurut mereka, sesuatu di dalam rumah itu masih menunggu seseorang membuka pintu. Kadang saat malam hujan turun deras, warga sekitar masih melihat lampu rumah itu menyala sendiri. Padahal aliran listriknya sudah diputus bertahun-tahun lalu. Dan setiap kali lampu itu menyala, selalu terdengar suara perempuan memanggil nama seseorang dari dalam rumah. Pelan serak, seperti menunggu jawaban dari luar pintu. Beberapa orang percaya, sosok itu bukan arwah biasa, tapi sesuatu yang meniru suara orang terdekat untuk mengundang korbannya masuk. Dan semakin sering seseorang mendengar ketukan itu, semakin dekat dia dengan kematian. Jadi kalau suatu malam nanti, kalian terbangun tepat jam 3 pagi, lalu mendengar ada yang mengetuk pintu rumah pelan-pelan, jangan buru-buru dibuka, jangan jawab suara apapun dari luar, dan yang paling penting, kalau suara itu memanggil nama kalian, pura-puralah nggak dengar. Karena mungkin yang datang malam itu bukan manusia. Kalau kalian pernah ngalamin kejadian aneh jam 3 pagi, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau malam ini kalian dengar ada yang ngetok pintu, pastiin dulu siapa yang datang. Karena kadang, nggak semua yang manggil nama kita itu manusia. Kadang yang paling menyeramkan bukan sosok yang muncul di kegelapan, tapi rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Saya Ale pamit, selamat malam.